Kalau udah tahu yang dicari itu entertain, Kenapa tidak jadi flash entertain? Kenapa apa yang harus dilakukan sebagai YouTuber techno kayak Mas Koko di Flash Gadget untuk tetap rame view-nya gitu? Halo guys, selamat datang di podcast. Lupa. Lemes ya karena kita bulan puasa ya. Ini udah jam mepet-mepet banget lagi, jam 4. Ya, pas kan, berarti ngabuburit kan? Iya. Sejam lagi. Oke, selamat datang di podcast Rupa Suara. Dan ini episode pertama kita tampil di YouTube. Biasanya kan cuma diupload di Spotify ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu podcast Rupa Suara itu podcastnya saya sama Gita. Biasanya diupload di Spotify. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen denger obrolan-obrolan yang lain, bisa cek di Spotify kami. Nah, gitu ya. di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu, bukan kedatangan sih, tapi kita mendatangi. Kita mendatangi. Aku memang sudah di sini. Dirimu berarti yang kesini. Ya, saya mendatangi narasumbernya kali ini ada Mas Koko dari Flash Gadget. Halo, perkenalkan nama saya Koko dari Flash Gadget gitu. Apa kabar Mas Koko? Sehat, puji Tuhan. Sekarang sibuk apa? Sibuk ngurus anak. Ya. Mungkin bisa diceritain kali ya, Flash Gadget itu Flash Gadget itu channel khusus membahas tentang gadget, overallnya, teknologi ataupun semua yang berhubungan dengan gadget. Udah gitu. Itu awalnya gimana sih Mas, kok bisa terbentuk Flash Gadget ini? Awalnya dulu kan dari toko bukan toko gadget, terus kita mempromosikan gadget kita sendiri. Terus ya kelamaan ini aja, tahu YouTube bisa menghasilkan, ya udah terus-terusan gitu. Jadi walaupun belum tahu seberapa banyaknya ya. Jadi tadinya bikin YouTube untuk media promosi ya, buat jualannya. Sampai sekarang pun sebenarnya ya masih gitu. Masih tetap jadi media promosi buat brand lain. Maksudnya fokus ke YouTube-nya sekarang masih untuk promosi barang jualannya atau fokus ke AdSense-nya? Atau konten-konten lain gitu. Ya sebenarnya fokus ke konten sebenarnya. Kayak gitu sih. Tadinya itu sendirian atau gimana Mas? Flash Gadget? Sebenarnya malah ini. Dulu kita kalau tahu Flash Gadget itu kan ada beberapa orang kan ya. Dulu berapa? Awalnya berapa? Ya dulu kan dari toko, jadi kerjanya bareng-bareng. Lebih ke situ. Terus yang mulai ngerintis sampai bener-bener dulu sampai angka berapa ya? Kalau nggak salah sampai 10.000 kalau nggak salah ya. Sampai 10.000 itu dulu aku sama Doni malah. Jadi dulu Doni yang bantuin ngedit segala macam karena nggak bisa ngedit sama sekali. Nah terus habis itu terus diajarin Doni ngedit. Nah, terus habis itu Doni keluar, akhirnya semuanya dikerjain sendiri. Tak kerjain sendiri ya, benar-benar sendiri. Dari 10.000 subscriber sampai? Sebenarnya nggak pas 10.000 ya, lupa nominalnya berapa gitu, pokoknya sampai nggak nyampe 100.000 lupa, nggak nyampe 100.000 pokoknya. Belum nyampe 100.000 itu masih sendiri. Habis itu Irul terus Vian terus juga bantuin. Ya, pertama Vian terus habis itu Irul. Jadi 3 orang. Habis itu terus 3. Di samping itu Doni tetap ikut bantuin ya. Freelance ya. Freelance ya. Kadang-kadang bantuin terus kayak gitu. Terus 3 terus kita. Terus dirimu juga ikut bantuin kan freelance gitu juga. Terus sekarang ketambahan Wahyu. Gitu. Ngomongin kita nih. Kan kita katanya kan kamu waktu awal-awal nge-host banyak yang komen, wah gini ya. Tapi kemarin saya baca komennya ada yang komen gini, saya kesini cuma mau lihat jadi kita. Waduh. Iya betul. Jadi ini ya, jadi hardcore ya fansnya emang jadi hardcore. Gimana gitu pendapatmu tentang itu gitu? Jadi dari awalnya yang dinyinyirin sekarang malah dicari-cari gitu. Oh ya kan aku pernah bilang ya kalau awal-awal mungkin ya terima aja masukannya, walaupun memang mungkin cara mereka nyampein itu kan beda-beda ya. Maksudnya mungkin ada yang baik, mungkin ada yang memang sekedar pengen lalu lalang doang. Gitu kan? Cari perhatian gitu doang kan. Kalau yang benar ya udah ambil. Nah, tapi ya anggap aja ospek. Itu kan terjadi cuma 1 bulan 2 bulan terus lebihnya udah nggak ada lagi. Kalau ya. kan kita yang dicari ya, dicari sama viewer. Nanti kalau misalnya kitanya keluar, nggak takut nanti view-nya berkurang atau subscriber-nya kecewa gitu? Kalau misalnya gitu ya. Sebenarnya enggak sih.
Ya tergantung ini apa channel kan, kita ngedein channelnya seperti apa. Kita kan pengennya sebenarnya Flash Gadget itu sebagai media. Sebelumnya seperti itu, cuman kita lebih improve lagi biar si host atau influencernya itu juga terkenal sendiri juga. Jadi setiap segmen, semisal kita bikin sebuah berita gitu, di tiap flash daily-nya itu jadi tetap ada penggemarnya sendiri. Iya, jadi kalau aku sendiri kan memang khususnya flash daily, jadi memang khusus bawaan berita. Kalau Mas Koko lebih ke review. Jadi kalaupun memang salah satu tuh udah menuhin apa ya kontennya masing-masing gitu, saling melengkapi. Ya tapi ya itu tadi Nek bilang kan, Nek misalkan kita ada yang keluar gitu kan, Iya. ya Nek aku sih nggak takut sih ya sama itu. Karena nggak mungkin lah kalau aku keluar. Iya sih. Kitanya kalau misalnya Ya kalau kitanya keluar berarti cari kita yang lain. Iya. oh bisa kayak gitu ya. Audisi. Iya audisi lagi berarti kita nyari idol. Oke. Terus dengan jumlah tenaga yang bertambah, itu bikin perkembangan channel atau cuman membantu mengurangi bebanmu aja, Mas? Sebenarnya justru membantu jelas. Nah, kalau mengurangi beban iya. Sebenarnya bisa dikatakan iya sama enggak. Karena gini. Karena kita setiap kali nambah kita. Jadi kita ngasih job di luar kebiasaannya kita. Jadi makanya kan kita juga di sini tuh kita kerja sebagai tim, juga kita kerja sebagai teman. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya ide bikin video apa, biar kita eksekusi sendiri semacam gitu. Jadi nanti cuman yang bantuin cuman editor sama sudut pandangnya aku, sudut pandangnya teman-teman. Oh, ini lebih baik dibikin kayak gini, kayak gitu. Jadi ngebantu kerjaan iya ngebantu, tapi di sisi sendiri mereka juga mendukung channel kita semakin tinggi. Dan nggak bisa dipungkiri memang seperti itu. Kan jadi ada fansnya kita lagi kan, yang masuk ke Flash. Itu total berarti sekarang ada 5 orang yang kerja di Flash Gadget. 6 sama satu lagi pembantu umum. Pembantu. Iya, pembantu. Oke, 6 orang dengan jumlah subscriber 350.000 ya? Iya. 350.000, AdSense-nya nutup kah? Jelas tidak dong. Waduh. Ini seru. Langsung jelas tidak dong langsung Apalagi gitu. kalau corona itu kadang Ini dia. Jadi gini, sebenarnya nutup. Sebenarnya nutup kalau sebelum Covid. Oh gitu. Ya, sebelum Covid itu masih oke. Jadi ibaratnya kalau kita bilang kamu bulan apa sih maksudnya? Yang benar-benar Desember ya? Iya. November Desember lah ya ibaratnya ya. November Desember. Itu dari kita masuk tuh nutup semua. Jadi buat bulanan operasional jelas nutup. Tapi kalau Maret. Covid ini pokoknya mulai Februari lah kalau nggak salah. Kan kalau buat teman-teman yang sudah lama terjun di YouTube pasti akan tahu ketika di bulan Februari sampai sebelum Lebaran pasti akan turun. Nah, nanti baru akan naik lagi setelah Lebaran gitu kan. Hari raya gitu kan. Natal lagi nggak? Natal tahun baru kan iya kan. Nah, karena kan biasa kan iklan pada masuk semua di YouTube kan Iklan gitu. sirup. Iya, iklan sirup. Traveloka. Nah, iya kayak gitu. Semakin banyak Covid, tidak ada iklan dong. Tidak ada Traveloka. Siapa yang mau liburan ya? Siapa yang mau liburan kayak gitu. Tapi views menurun nggak selama Covid ini? Iya, selama Covid sebenarnya itu ini ya. Kalau di gadget beberapa ada yang turun, lebih banyak kan cenderung turun daripada hari-hari biasanya. Itu karena Covid atau karena algoritma YouTube yang berubah, Mas? Bisa jadi antara algoritma, bisa jadi ya nggak tahu ya. Kalau secara kita analitik harusnya sih bukan karena Covid-nya ya, mungkin karena algoritma. Karena algoritma ya. Kalau dari minat penontonnya bisa jadi nggak sih? Iya itu karena kan jadi ya Covid juga kan ngebantu tuh. Iya. Kita bosan di rumah, masuk nontonnya gadget kayak gitu. Iya juga sih. Ya, semacam seperti orang itu. nyarinya apa ya? Nyarinya Kira-kira pasti ya? hiburan kan? Hiburan kan? Yang lucu-lucu. Nah, gitu. yang lucu-lucu. Iya juga sih. Jadi kan kalau merhatiin apalagi trending di Indonesia sekarang kan udah kelihatan tuh pasti yang punyanya salah satu artis atau siapa pasti tinggi terus kan yang kayak gitu. Kalau udah tahu yang dicari itu entertain. Kenapa tidak jadi flash entertain? Kenapa apa yang harus dilakukan sebagai YouTuber techno kayak Mas Koko di Flash Gadget untuk tetap rame view-nya gitu? Nah itu sebenarnya gini, kita balik lagi ke habitnya kita sih sebenarnya. Karena ke gadget ya pasti ke gadget. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali ke ranahnya Flash yang membangun Flash sampai saat ini. Apa tuh? 1, unboxing review. 2, news. Itu. Jadi
ini baru kita akan mulai per minggu ini. Jadi ibaratnya mulai ya anggap aja minggu inilah. Nggak tahu ini videonya tayang kapan, tapi di minggu sekarang bulan Mei ya. Nah, mulai Mei ini kita akan fokus di situ aja, nggak akan bikin video yang lain. Lebih fokusnya lagi ke unboxing aja. Jadi yang rame dulu tuh unboxing Dan news. Ada satu video yang bikin flash ngangkat banget mas. Yang ngangkat banget jelas gara-gara Xiaomi kayak atau gara-gara apa yang di playlistnya itu pakai gara-gara itu jelas ngangkat banget. Cuman kan kalau mau bikin itu kan harus risetnya dalam banget. Itu bisa sampai seminggu 2 minggu dan lama banget prosesnya. Jadi ya kita lebih karena kita nggak mungkin bikin video 2 minggu sekali, kita konsenin di situ. Tapi kan yang gara-gara Xiaomi dan teman-temannya itu kan bukan masuk ke channel Flash Gadget ya, maksudnya kan channel Vian Flash. Enggak, itu masuk. Masuk Flash. Iya, itu kan kalau tahu dasarnya kan itu dulu dari Flash dulu. Habis itu karena terlalu menyinggung, akhirnya ke Vian Flash saja. Dibikin satu channel lagi yang lebih idealis. Iya, idealis. Emang ada berapa cabang dari Flash? Selain Flash Gadget, terus apa lagi? Sebenarnya kan ada Flash Gadget, ada yang udah mati itu Flash Game and Toys. Itu sayang sih sebenarnya. Kenapa mati? Sebenarnya sayang. Itu padahal monetesnya udah hijau. Itu review apa sih mas sebenarnya? Itu game PS4 segala macam. Wah itu kalau aku masuk bisa. Makanya itu kan Gimana kalau di report? Ya. Itu dulu sempat dapat viewsnya lumayan berapa puluh ribu itu. Keren banget berapa kita nge-review PS4 yang pertama kali, nge-review PS4 Pro, nge-review game kayak gitu. PS4 itu terus Flash mobile game yang ngetes handphone dengan main game. Terus Flash Gadget sendiri. Mobile. Terus Vian Flash. Terus Vian Flash gitu. Flash News masuknya Flash Gadget. Enggak Flash News masih Flash Gadget. Itu kan segmennya. Itu semua di fokusnya sama atau ada satu yang difokusin kayak cuma misalnya Flash Gadget lebih difokusin? Iya jelas Flash Gadget yang difokusin. Dan sejauh ini yang menghasilkan ya Flash Gadget. Flash Gadget ya. Buat hidup ya Flash Gadget itu. Tapi kalau ditanya mas, kan YouTuber techno kan udah banyak banget nih. Kalau ditanya apa yang membedakan Flash Gadget dengan YouTuber techno lain, kira-kira apa mas? Nah itu sebenarnya kalau dibilang kayak gitu tuh susah. Karena kita ibaratnya kalau saya bilang sendiri masih standar. Karena kalau apalagi untuk daerah ya, daerah. Wah, fokusnya hilang. Fokusnya hilang guys. Karena yang aku lihat juga di YouTube gitu, kalau misalnya aku lihat review siapa, ya emang sama semua mas. Iya memang kan itu. Apalagi kalian kalau misalnya dapat brand gitu ya, dapat endorse dari brand apa, nguploadnya bareng lah. Iya betul. Nah ya, itu yang nguploadnya kan memang bareng. Misalnya jam 6 ya jam 6. Kalau menurutku orang itu semakin percaya ketika barang itu nggak cuma dipegang sama satu orang. Semakin banyak yang pakai, orang makin trust menurut aku. Walaupun ada salah satu YouTuber yang mungkin view-nya lebih tinggi dari kita. Iya, itu kan teknik marketingnya. Tapi kalau dibilang tadi bedanya apa, jadi ya masih susah untuk saat ini. Cuman kita masih tetap menghadirkan itu tadi yang bikin beda tuh news itu tadi, berita. Terus tadi mas bilang YouTuber daerah. Udah tahu YouTuber daerah agak susah. Apakah mas ada kepikiran untuk kayaknya enak pindah ke Jakarta aja? Tidak dong. Jakarta aja pindah ke Jogja. Siapa? Enggak. Maksudnya ibu kota aja pindah. Tapi kan di Jakarta kalau nyari brand kan lebih cepat mas. Iya. Kalau ada event-event apa datang juga nggak usah mikir gitu lah. Betul. Menarik sih sebenarnya kalau untuk pindah sana. Tapi tetap tidak worth it hitungannya. Kenapa tidak worth it-nya karena apa? Karena keluarga di sini. Oh gitu. Nggak bisa diajak ke sana ya? Tidak bisa. Nanti kalau mudik terus tidak cuan. Iya betul, mudik terus itu nggak cocok. Kalau ditanya sekarang tuh nge-YouTube susah atau gampang? Menurut Sowo gimana? Susah. Susah banget ya? Susah banget. Kan pernah saya ngepost tuh. Kalau lihat di IG story-nya aja ya. Tips buat YouTuber pemula. Tips ya buat yang mau masuk YouTube. Terus saya jawab nge-replay. Mendingan nggak usah bikin YouTube, kerja yang lain aja. Iya. Kalau buat cari duit sih memang susah. Iya kan? memang. Kalau memang ya itu kalau orang cari duit di YouTube memang susah. Kalau buat pemula ya. Tapi kalau orang yang sudah lama di YouTube dan mau bikin channel baru, kemungkinannya beda. Karena mungkin udah dikenal juga kali ya. Satu sudah dikenal dan sudah kenal juga dengan algoritma dan segala macamnya kan. Kalau ngomongin susah, Mas Oko ada nggak sih pernah kepikiran, wah kayaknya udah nggak bisa dilanjutin lagi nih, kayaknya udah lelah banget. Enggak sih. Nyoba usaha lain itu? Enggak, belum sampai saat ini belum ada lelahnya. Masih aman-aman aja ya? Iya.
Justru malah makin menantang ketika susah tuh. Semakin susah semakin menantang. Terus rencana ke depan Flash mau bikin apa lagi Mas? Rencana semoga bisa lebih gede lagi, bisa Flash Entertainment mungkin. Entertainment. Iya. Bikin PH gitu. Menarik ya kalau Bikin bisa PH. bikin kayak gitu ya. Bisa bikin video-video yang menghibur. Bukan cuman gadget terus. Kalau Mas Eko sendiri di luar Flash Gadget ada kerjaan lain nggak Mas? Nggak ada. Berarti Full semua di Flash Gadget. Karena wis udah hampir habis sih waktunya. Hampir habis. Jadi waktunya habis buat di Flash Gadget. Padahal udah ada tenaga ini ya, tenaga tambahan ya. Ya. Karena kan kalau kontak brand segala macam, terus ngurus skrip segala macam, terus ngurus jadwal anak-anak segala macam, udah hampir habis. Tapi kalau sisa masih ada. Mungkin besok kalau kepikiran mau bikin apa sendiri gitu. Rencana katanya mau bikin ini apa? Video masak-masak. Video masak-masakan Buat itu akun buat pribadi. hiburan. Dokumen pribadi itu mah. Wah, masak apa nih? Mas Home Kitchen. itu. Waduh, Betul. versi 2. Kita mau nanya apa lagi? Kalau enggak, Ya tips aja buat, kan tadi katanya susah kan. Ada saran lain nggak? Mungkin memberikan harapan untuk orang yang mau bikin YouTube. Ya sebenarnya kalau kayak apa ya? Kata-kata harapan tuh ini banget ya. Basic banget ya. Kayak semuanya harus ya mulai aja dulu, kamu merekam pakai apa aja bisa upload ya, karena memang nggak tahu kita algoritma YouTube tuh seperti tidak bisa diperhitungkan secara matematika kayak gitu kan. Jadi bisa aja teman-teman ngupload pertama tiba-tiba langsung meledak. Nah, atau mungkin aja ngupload dan nggak bosan sampai akhirnya ke 10 apa 30 video sampai akhirnya meledak. Kan nggak tahu juga kan kalau kayak gitu. jadi intinya harus jalani aja dulu ya. Iya, memang jalanin aja dulu. Sampai tahu sampai squadnya, sampai teman-teman merasa itu mentok, nah berarti ditabrak lagi. Oke, harus kata Mutiara. kata Tiarkom. Ya. Kita setiap kreator harus cari formula. Iya, formula ya. Nyari formula sendiri. Kalau sebenarnya Mas Koko itu misalkan nggak di Flash Gadget atau pengen punya channel YouTube sendiri, channel apa yang pengen dibikin? Kalau aku mungkin channel yang pengen ku bikin Masak-masak dong. Kan udah ada rencana. Oh enggak, itu aku bikinin. Kalau masak-masak istri? Bukan. Masak-masak apa sih Mas? Masak apa? Adikku sih. Oh. Itu. Masak eksperimen kayak si Coki Enggak apa? dong, masak normal, beneran. Baking atau masak main course? Main course appetizer kayak gitu. Emang kamu tertariknya tuh di kuliner berarti? Enggak, Bukan, ini buat adik. adiknya. Oh, buat adikmu. Iya. Kalau aku lebih tertarik jelas ke travel dong. Travel. Karena dari dulu memang pengennya, tahu nggak, doa pertama kaliku tuh ini. Apa? Dulu ketika Flash di toko itu masih jualan, pengennya gini doanya tuh, bisa naik pesawat gratis. Oh, jadi udah tercapai kan? Udah tercapai. Nah, makanya sudah tercapai kan, itu naik pesawat gratis. Makanya dari situ tuh pengen itu travel, jalan-jalan kemana aja gitu. Pengennya gitu. Sejauh ini yang dapat tiket pesawat gratis udah kemana aja Mas? Belum. Baru Jakarta doang ya? Paling jauh baru ke Bali. Ke Bali? Iya. Itu event apa? Event Asus Zenfone 3. Tapi pertama kali kamu kemana Mas? Undangan pertama kali. Itu ke Bali. Oh, ke Bali. Ke Bali. Kalau aku pernah kan sekali datang undangan itu, ya itu pun nggak nyangka gitu, sama Soko juga, yang diundang sama openingnya Sony. Iya. Sebenarnya aku tuh Sony. bingung loh sama mereka, ngapain dong mereka ngundang kita, ngeluarin budget buat pesawat, buat hotel, Iya. sedangkan kita nggak memberikan apapun untuk Loh, mereka. padahal kan ngasih harus gini. Kalau itu mungkin orang yang awam banget. Kita kesana cuma main-main. Nah, tapi kalau kita mikirnya mau tanggung jawab dengan apa yang mereka kasih, ya berarti kita harus kasih exposure. Entah terserah kamu post sanggupnya, Instagram lah, post Instagram, IG story, atau mungkin kalau kamu tidak repot dengan bikin video perjalananmu dan soft launchingnya, ya itu lebih baik lagi kayak gitu kan. Oke, makasih Mas Oko udah mau sharing-sharing di podcast Rupa Suara kali ini. Yoi. Semoga proyeknya sukses terus. Amin. Udah. Dadah.